Menyikapi ada komentar begini Ustaz. Wahabi tidak mengikut Al-Quran dan hadis artinya Wahabi kafir kan? Lantas Wahabi tidak mengikuti Al-Quran dan hadis alias kafir. Kenapa di Masjidil Haram dan Nabawi kalian kok tetap ikut sholat dengan imamnya dari golongan Wahabi? Artinya kalian juga kafir. Udah, nggak usah banyak cakap lah sampai situ. Orang Wahabi bilang kita bid'ah, ya kan? Kan orang Wahabi bilang kita ini bid'ah. Kata siapa? Kata Wahabi. Wahabi pakai hadis kan? Orang bid'ah amalnya nggak diterima. Kok Wahabi juga mau ikut sholat di belakang awak? Ya udah. Kok mau ikut? Saya kalau sholat pakai usolli. Bid'ah kan? Kata Wahabi. Bid'ah. Nah, berarti amalan bid'ah kata Nabi apa? Aballah, Allah enggan menerima amal bid'ah. Kenapa kau jadi makmumku? Begitu juga mereka selalu mengatakan kita ini kaum kuburiyin. Kata Wahabi, penyembahku kubur. Berarti kan musyrik. Kok waktu saya jadi imam ikut juga? Ini berarti kan nggak ngikut Quran dan hadis, berarti kan kafir. Pertanyaannya, sebelum saya mengatakan ini, berapa tahun duluan Wahabi mengatakan kita musyrik dan kafir? Baru beberapa orang lah orang Aswaja ini yang keras. Kayaknya Wahabi kok kepanasan. Karena gini, ya. Dulu ada Sudin sama Sileman, ini istilahnya aja. Sudin sama Sileman. Lalu Sudin ngomong, nah, Leman sama kawan-kawannya diejek aja, diam aja. Dia udah keenaan ngejek, udah keenaan. Bertahun-tahun udah keenaan ngejek. Lalu datang si Wawan, kawannya Leman tadi, membantah, palak kali dia, sakit kali hatinya. Karena udah bertahun-tahun dia ngejeknya nyaman. Inilah posisinya Wahabi. Ya. Kurasa kalau sempat ustad-ustad ini bergaung semua ceramahnya, mengatakan Wahabi ini sesat. Kalau berani, kan banyaknya nggak berani. Kurasa demam total ya. Ada lagi yang bilang, Ustaz main-mainlah kemari. Nah, kalau berani hadapi main-main. Disuruhnya awak main-main. Agamanya bukan main-main. Kalau berani ceramahlah di Masjidil Haram. Jangankan di Masjidil Haram, di Masjid Tanjung Sari dia, Medan pun saya nggak berani ceramah kalau nggak disuruh. Nanti kan bilang orang gila aja. Tiba-tiba datang orang duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKM pun tercengang-cengang. Apa dah stres Ustaz nih? Pertama, kenapa Wahabi panas? Saya mengatakan Wahabi ini sesat di jamaah saya. Kan gitu. Di masjid-masjid kita, Wahabi mengatakan kita syirik. Nah, bukan di masjid dia, di masjid kita. Kan gitu. Di masjid kita. Begitu. Ada nggak adabnya? Nggak ada. Ada nggak otaknya? Nggak ada. Kalau mereka berotak itu di masjid dia lah. Di masjid dia. Lalu dia bilang di masjidnya, itu yang bukan kita ini sesat gini. Ya kita hormat, orang memang golongannya. Ini di masjid awak. Begitu datang awak membantah, dia kepanasan. Dibilangnya nggak Quran dan hadis, kita pakai Quran. Malah kita tegas pakai Quran. Dia bilang ini kami ngaji sunnah. Tidak, palsu itu. Palsu. Karena dia mana orang salafi, yang salafi itu benar, salafi benar, tapi salafi yang ada sekarang ini, apakah salafi yang zaman dulu? Tidak. Nah. Kalau memang dia itu salaf, kenapa anti mazhab? Sedangkan 4 mazhab di zaman salaf. Kenapa anti mazhab? Kalau dia katakannya ikut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal yang menghafal 1 juta hadis memberikan kesimpulan, aku lebih suka hadis dhaif ketimbang pendapat orang. Sedangkan Wahabi yang sekarang yang ngaku ikut Imam Ahmad bin Hambal, hadis dhaif dihinanya sebagai hadis palsu. Imam Ahmad bin Hambal enggak gitu. Jadi banyak kok masalahnya. Wallahu a'lam. Ada satu kitab namanya Al-I'tirafatul Jasusil Inglizi, menjelaskan Mr. Hamper itu, ya, menjelaskan bagaimana Mr. Hamper. Nah, dia gurunya Muhammad bin Wahab. Membuktikan yang bagaimana? Ya dalam buku itu. Saya baca.
Kemudian saya kait-kaitkan juga dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Akan datang nanti orang yang berpakaian Islam. Ada yang dari hadis itu mengatakan golongan yang muda-muda, putih giginya, pakaiannya Islam, tapi kerjanya memerangi umat Islam, membiarkan kafir penyembah berhala. Coba tengok itu, Wahabi ini. Ada dia menyerang kafir? Nggak ada. Yang diserangnya maulid, yang diserangnya doa berjamaah, yang diserangnya siapa itu? Kemudian Wahabi selalu mengklaim yang bukan jangan ngaji kepada yang bukan golongan dia. Kenapa? Karena dia mengklaim dialah yang benar, yang masuk surga. Sedangkan yang masuk surga golongannya mayoritas kata Allah. Yang masuk surga itu golongannya yang banyak. Wahabi ini jumlahnya minoritas di dunia ini. Kalaulah Wahabi mengklaim dia ahli surga, sedangkan Al-Quran bilang yang mayoritas, bertentangan klaiman dia dengan Quran. Kalau dia bilang kami pun termasuk, kan gitu kata Wahabi. Memang dalam Quran yang mayoritas, tapi kami juga termasuk yang mayoritas itu. Faktanya dia minoritas, mengeluarkan diri dari yang mayoritas. Kalau dia bilang kami pun masuk surga juga, dia begitu dia klaim kami pun masuk surga juga, dia tidak boleh menafikan yang mayoritas ini ahli surga, karena Quran udah sebut. Kalau dia mengakui juga, kenapa dia begitu sibuk memerangi yang mayoritas? Mau dari mana coba? Saya lebih suka istilahnya ambil ayat langsung kita tulis di kalimat